Pertemuan tak terduga di Bali. Isabella baru saja tiba di Bali pagi itu. Pesawat dari Lima, Peru, mendarat di Bandara Ngurah Rai setelah perjalanan panjang lebih dari 20 jam dengan transit di Singapura. Dia berusia 32 tahun, seorang model dewasa yang sudah sering muncul di majalah fashion internasional. Tubuhnya tinggi, sekitar 178 cm, dengan kulit coklat eksotis yang selalu terlihat sempurna di bawah sinar matahari. Rambutnya hitam panjang bergelombang, matanya coklat gelap, dan senyumnya bisa membuat orang langsung melirik 2 kali. Karirnya sedang naik daun. Kali ini dia datang untuk pemotretan iklan baju renang dan pakaian musim panas untuk sebuah merek besar dari Eropa. Setelah check-in di villa mewah di Seminyak, Isabella langsung ingin ke pantai. Dia lelah, tapi Bali selalu punya cara membuat orang lupa capek. Dia pakai bikini hitam sederhana, celana pendek denim, dan kacamata hitam besar. Rambutnya dibiarkan tergerai. Dia ambil tas kecil berisi sunscreen, handphone, dan dompet, lalu naik taksi ke Pantai Kuta. Tempat itu ramai seperti biasa, penuh turis, pedagang souvenir, dan peselancar. Isabella cari tempat agak sepi di ujung pantai. Dia gelar handuk di pasir putih, lalu duduk sambil oles sunscreen ke seluruh tubuhnya. Angin laut terasa segar, ombak bergulung pelan. Dia berbaring telentang, tutup mata sebentar, menikmati hangatnya matahari Bali yang beda dari panas di Peru. Pikirannya melayang ke jadwal padat minggu depan, pemotretan di pantai, di sawah Ubud, dan di pura. Tim dari majalah sudah menunggu, tapi hari ini dia bebas. Tidak jauh dari situ, Arya sedang jalan-jalan dengan kameranya. Dia 24 tahun, pemuda Indonesia asli Jakarta yang sudah 3 tahun tinggal di Bali untuk kejar mimpi jadi fotografer profesional. Tubuhnya sedang, tidak terlalu berotot tapi fit karena sering naik motor keliling pulau. Wajahnya tampan sederhana, kulit sawo matang, rambut pendek acak-acakan, dan selalu pakai kaos oblong dengan celana kargo. Kameranya Nikon second hand yang dia beli dari tabungan kerja serabutan. Arya suka motret apa saja, sunset, orang lokal, turis, atau candid moment yang menurutnya menarik. Portofolionya mulai dilirik beberapa agensi kecil, tapi dia masih jauh dari terkenal. Hari itu Arya lagi cari inspirasi. Dia jalan di sepanjang pantai, lensa zoomnya siap. Matanya tertarik pada seorang wanita yang berjemur sendirian. Kulitnya coklat sempurna, tubuhnya proporsional seperti model di majalah. Dia tidak tahu itu Isabella. Dari jauh, Arya angkat kamera dan ambil beberapa jepretan. Cahaya matahari pas banget, bayangan pasir lembut, pose santai wanita itu terlihat natural. Arya puas dengan hasilnya. Dia cek di layar kamera kecil, senyum sendiri. Tapi tiba-tiba wanita itu bangun, lihat ke arah Arya, dan berdiri cepat. Isabella sudah sadar ada yang motret dia. Dia jalan mendekat dengan langkah tegas. Arya langsung panik dalam hati. Dia turunkan kamera, angkat tangan sebagai tanda minta maaf. Isabella sampai di depan Arya. Dia cabut kacamata hitamnya, tatap Arya tajam. Arya buru-buru buka mulut, jelaskan bahwa dia cuma motret candid untuk portofolio, bukan untuk hal aneh. Dia tawarkan hapus fotonya kalau Isabella keberatan. Isabella diam sebentar, lihat wajah Arya yang polos dan agak gugup. Entah kenapa, dia tidak marah lama. Malah penasaran. Dia minta lihat hasil fotonya. Arya ragu sebentar, tapi akhirnya tunjukkan layar kameranya. Isabella lihat beberapa foto. Hasilnya bagus sekali. Sudut pengambilan pas, warna cerah, ekspresinya terlihat rileks dan cantik alami. Bukan seperti foto stalker, tapi seperti karya seni. Isabella jarang lihat foto candid dirinya yang sebagus ini. Biasanya fotografer profesional pun harus atur pose lama. Mereka mulai ngobrol. Isabella perkenalkan diri, bilang dia model dari Peru sedang kerja di Bali. Arya kaget, tapi senang. Dia bilang namanya Arya, tinggal di Denpasar, kerja freelance sebagai fotografer. Isabella tanya lebih banyak tentang Bali, Arya jawab dengan antusias. Dia cerita tempat-tempat bagus untuk motret, pantai tersembunyi, atau spot sunset terbaik. Isabella dengar sambil duduk lagi di handuknya. Arya ikut duduk di pasir agak jauh biar sopan. Obrolan mengalir mudah. Isabella cerita sedikit tentang hidupnya yang selalu pindah kota, hotel mewah, tapi sering kesepian. Arya cerita tentang keluarganya di Jakarta, ayahnya pegawai kantor, ibunya guru, dan mimpi dia ingin punya studio foto sendiri suatu hari. Mereka tertawa saat Arya cerita pengalaman motret turis mabuk di Kuta. Isabella bilang dia suka cara Arya motret tadi, natural dan tidak dibuat-buat.
Waktu berlalu cepat. Matahari mulai turun ke barat. Isabella sadar dia sudah lama ngobrol sama orang asing ini. Tapi rasanya nyaman. Arya pun sama, jarang dia ketemu orang yang langsung klik begini. Isabella tiba-tiba usulkan sesuatu. Dia butuh fotografer pribadi selama di Bali untuk dokumentasi behind the scene pemotretan resminya. Tim majalah punya fotografer sendiri, tapi Isabella ingin foto-foto santai untuk Instagram pribadinya. Dia tawarkan bayar Arya per hari. Arya kaget tapi senang banget. Dia langsung setuju. Mereka tukar nomor handphone dan Instagram. Isabella bilang besok pagi dia mulai pemotretan di Pantai Pandawa. Arya boleh datang kalau mau. Arya janji akan datang tepat waktu. Mereka berdiri, salaman sebentar. Tangan Isabella lembut, tangan Arya kasar karena sering pegang kamera. Isabella balik ke vilanya naik taksi. Di jalan, dia buka galeri handphone, lihat foto selfie yang dia minta Arya ambil tadi. Arya motret dia dengan background ombak, hasilnya bagus. Isabella senyum sendiri. Sudah lama dia tidak merasa excited ketemu orang baru seperti ini. Arya pulang ke kosannya di Denpasar naik motor. Sepanjang jalan, pikirannya penuh Isabella. Wanita itu cantik banget, lebih cantik dari model-model yang pernah dia motret di acara kecil. Tapi yang bikin dia tertarik bukan cuma wajahnya. Cara Isabella ngobrol santai, tertawa lepas, dan tatap matanya yang dalam. Arya sampai kosan, langsung transfer foto-foto tadi ke laptop. Dia edit sedikit, tambah filter ringan, lalu kirim beberapa ke Isabella via WhatsApp sebagai preview. Isabella balas cepat. Dia bilang fotonya bagus, dan tambah emoji hati kecil. Arya baca pesan itu berkali-kali, senyum lebar. Malam itu dia susah tidur. Besok dia harus bangun pagi, siapin kamera, baterai cadangan, dan memori kosong. Ini kesempatan besar buat dia, bukan cuma uang, tapi juga pengalaman bareng model internasional. Di villa, Isabella mandi air hangat, lalu duduk di balkon sambil minum jus mangga. Dia buka Instagram Arya. Foto-fotonya bagus, banyak lanskap Bali, potret orang lokal, dan beberapa candi turis. Gaya Arya sederhana tapi punya feel. Isabella like beberapa postingan lama. Dia pikir, Bali kali ini beda. Biasanya dia datang kerja, pulang langsung. Tapi sekarang ada Arya yang bikin dia ingin stay lebih lama. Hari pertama pertemuan mereka selesai begitu saja. Tapi keduanya sudah merasa ada sesuatu yang baru mulai. Chemistry yang langsung nyambung, ketertarikan fisik yang kuat, dan rasa penasaran yang makin besar. Besok mereka akan ketemu lagi, dan itu baru awal dari semuanya. Hari-hari penuh gairah di Pulau Dewata. Pagi berikutnya, Arya sudah bangun jam 5. Dia mandi cepat, pakai kaos hitam lengan pendek dan celana jeans pendek, lalu siapkan tas kamera besar. Baterai penuh, memori card kosong, lensa tambahan dibawa semua. Dia naik motor dari kosan di Denpasar menuju Pantai Pandawa, tempat pemotretan resmi Isabella dimulai. Jalanan masih sepi, udara pagi Bali terasa dingin di kulit. Arya senyum sendiri sepanjang perjalanan. Dia tidak nyangka pekerjaan impian seperti ini datang begitu cepat. Sampai di lokasi jam 6:30, tim sudah berkumpul. Ada stylist, makeup artist, fotografer utama dari Eropa, dan asisten-asisten. Isabella sudah duduk di kursi makeup, rambutnya sedang disanggul longgar. Dia pakai robe putih tipis menutupi baju renang yang akan dipakai nanti. Saat lihat Arya datang, Isabella angkat tangan kecil memberi salam. Arya balas senyum, lalu cari posisi di pinggir set agar tidak mengganggu tim resmi. Pemotretan berjalan lancar. Isabella berpose di atas tebing kapur putih Pandawa, background laut biru dan perahu nelayan. Dia profesional sekali, tahu sudut terbaik wajahnya, gerakan tubuhnya mengalir natural. Fotografer utama banyak instruksi, tapi Isabella jarang perlu diulang. Arya motret dari samping, ambil candid moment. Isabella tertawa sama stylist, atau saat dia minum air dari botol. Hasilnya dia simpan untuk nanti kirim ke Isabella. Istirahat siang, Isabella langsung dekati Arya. Dia sudah ganti baju biasa, tank top putih dan short pants. Mereka duduk di bawah tenda, makan nasi campur yang dibeli dari warung terdekat. Isabella bilang dia suka foto-foto candi yang Arya ambil tadi pagi. Arya senang sekali, langsung tunjukkan beberapa di layar kamera. Mereka sepakat Arya akan ikut semua jadwal pemotretan selama 10 hari ke depan, sebagai fotografer pribadi untuk konten media sosial Isabella. Hari-hari berikutnya berlalu cepat dan penuh keseruan. Pagi mereka ke Ubud untuk motret di sawah terasering.
Isabella pakai dress panjang berwarna hijau yang menyatu dengan padi hijau. Arya motret dari berbagai sudut, kadang naik ke bukit kecil agar dapat angle lebar. Siang mereka istirahat di kafe pinggir sawah, minum kopi luwak dan makan pisang goreng. Isabella cerita tentang pengalaman modeling di Paris dan New York. Arya cerita tentang masa kecilnya di Jakarta yang ramai. Sore hari sering ke pantai lagi. Di Nusa Dua, Isabella berpose dengan baju renang merah. Arya motret sambil berdiri di air sampai lutut. Ombak kecil basahi celananya, tapi dia tidak peduli. Malamnya mereka makan seafood di Jimbaran. Meja langsung di pasir, lampu obor menyala, ikan bakar dan cumi goreng disajikan panas. Isabella suka sekali sambal mata khas Bali. Arya ajari cara makan pakai tangan. Mereka duduk lama setelah makan selesai, lihat sunset sampai gelap. Chemistry mereka semakin kuat setiap hari. Isabella suka cara Arya perhatikan detail kecil. Dia selalu bawa air dingin untuk Isabella saat panas, atau ingatkan pakai sunscreen lagi kalau lupa. Arya terpesona dengan kebebasan Isabella. Wanita itu tidak malu-malu, suka pegang tangan Arya saat jalan, atau sandar kepala di pundaknya saat capek. Sentuhan-sentuhan kecil itu membuat jantung Arya berdegup lebih cepat. Malam kelima, setelah pemotretan di Pura Tanah Lot selesai, mereka pulang ke villa Isabella di Seminyak. Tim lain sudah balik ke hotel masing-masing. Isabella ajak Arya masuk untuk lihat foto-foto hari itu di laptop besar. Mereka duduk di sofa ruang tamu, AC dingin, lampu remang-remang. Arya hubungkan kamera ke laptop, tunjukkan ratusan foto. Isabella duduk sangat dekat, pahanya menyentuh paha Arya. Bau parfumnya manis, campur aroma laut dari tadi siang. Saat Arya jelaskan satu foto yang dia suka banget, Isabella tiba-tiba pegang tangan Arya. Dia tatap mata Arya lama, lalu dekatkan wajahnya. Ciuman pertama terjadi begitu saja. Bibir Isabella lembut dan hangat, Arya balas dengan ragu dulu, lalu semakin dalam. Mereka berciuman lama di sofa itu, tangan Arya pelan-pelan pegang pinggang Isabella. Isabella yang lebih berpengalaman pimpin semuanya. Dia tarik Arya ke kamar tidur villa yang besar. Malam itu mereka habiskan bersama untuk pertama kali. Isabella buka baju Arya perlahan. Arya kagok tapi excited. Tubuh Isabella telanjang di depannya sempurna, seperti yang sering dia lihat di foto-foto majalah tapi sekarang nyata. Mereka berhubungan intim dengan penuh gairah. Isabella ajari Arya banyak posisi dan cara sentuh yang bikin dia nyaman. Arya belajar cepat, fokus buat Isabella senang juga. Mereka lakukan berkali-kali sampai larut malam, lalu tidur pelukan di ranjang king size. Pagi harinya Arya bangun duluan. Lihat Isabella masih tidur telanjang di sampingnya. Rambutnya berantakan, wajahnya damai. Arya senyum, pelan-pelan bangun buat bikin kopi di dapur villa. Isabella bangun sejam kemudian, pakai robe pendek, peluk Arya dari belakang saat dia sedang tuang kopi. Mereka sarapan roti bakar dan buah di teras kolam renang, lalu kembali ke kamar untuk lagi. Hubungan fisik mereka semakin sering dan intens setiap hari. Sepanjang sisa pemotretan, mereka seperti pasangan sungguhan. Siang kerja profesional, malam penuh gairah di villa. Isabella cerita lebih dalam tentang hidupnya. Dia pernah nikah 5 tahun lalu dengan seorang pengusaha di Lima, tapi gagal karena suaminya selingkuh. Sejak itu dia fokus karir, tidak mau serius sama siapa-siapa. Tapi dengan Arya rasanya beda. Arya cerita tentang keluarganya yang sederhana, ayahnya PNS di Jakarta, ibunya jualan kue online, dan adik perempuannya masih kuliah. Dia tidak punya pacar serius sebelumnya. Hanya beberapa teman kencan biasa. Mereka habiskan waktu luang jalan-jalan. Ke Monkey Forest di Ubud, lihat monyet-monyet lucu, lalu makan babi guling di warung terkenal. Ke klub di Legian malam minggu, dansa sampai tengah malam, minum kaktail sambil pegangan pinggang. Isabella suka ajak Arya dansa lambat meski lagunya cepat. Arya yang awalnya kaku jadi lebih percaya diri karena Isabella selalu puji gerakannya. Hari terakhir pemotretan resmi di Pura Ulun Danau Bratan. Udara dingin karena di pegunungan. Isabella pakai dress putih panjang untuk tema romantis. Setelah wrap up, tim pulang duluan. Isabella dan Arya stay lebih lama, jalan keliling danau sambil pegangan tangan. Mereka duduk di tepi danau, lihat kabut tipis menyelimuti pura. Isabella sandar di bahu Arya, bilang dia tidak mau pemotretan ini selesai karena artinya dia harus pulang. Arya pegang tangan Isabella erat. Dia juga merasa hal yang sama. 10 hari ini terasa seperti mimpi. Isabella yang cantik, sukses, dan berpengalaman jatuh cinta padanya, pemuda biasa tukang foto. Tapi perasaan mereka nyata.
Malam itu mereka kembali ke villa, berhubungan intim lebih lama dan lebih dalam dari biasanya. Seperti ingin simpan kenangan sebanyak mungkin. Pemotretan resmi selesai, tapi Isabella putuskan perpanjang tiket pulang 2 minggu lagi. Dia ingin lebih lama bersama Arya. Arya senang sekali, langsung rencanakan liburan kecil berdua ke tempat-tempat yang belum mereka kunjungi. Hari-hari penuh gairah itu masih akan berlanjut, dan cinta mereka semakin dalam setiap harinya. Janji manis dan rencana masa depan. Isabella akhirnya memperpanjang masa tinggalnya di Bali menjadi 4 minggu penuh. Tiket pulang kelima diganti ke tanggal yang jauh lebih lambat, dan agensinya di Peru hanya bisa mengelus dada karena kontrak berikutnya masih bisa ditunda. Isabella tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa tidak ingin buru-buru pergi dari suatu tempat. Arya jadi alasan utamanya. Mereka sudah seperti pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Hari-hari setelah pemotretan resmi selesai terasa seperti liburan panjang berdua. Pagi-pagi mereka sering bangun telat karena malam sebelumnya selalu larut di ranjang. Isabella suka masak sarapan sederhana di dapur villa, telur mata sapi, roti bakar, dan buah potong. Arya bantu cuci piring sambil peluk Isabella dari belakang. Setelah itu mereka rencanakan hari itu mau kemana. Mereka sewa mobil kecil plus supir lokal agar lebih nyaman. Tujuan pertama setelah Bali adalah Lombok. Mereka naik kapal cepat dari Padang Bay pagi-pagi, sampai di Teluk Nara sekitar jam 10. Hotel yang Isabella pesan langsung di Pantai Senggigi, kamar dengan view laut lepas. Selama 4 hari di sana, mereka habiskan waktu di pantai pribadi hotel, berenang, snorkeling, dan berjemur. Isabella pakai bikini baru yang dia beli di Seminyak. Arya motret ratusan foto setiap hari. Malamnya mereka makan malam romantis di resto tepi pantai, lalu kembali ke kamar untuk berhubungan intim sampai pagi. Dari Lombok mereka lanjut ke Gili Trawangan. Pulau kecil tanpa kendaraan bermotor itu terasa sangat tenang. Mereka sewa sepeda untuk keliling pulau, berhenti di swing ayunan ikonik yang menghadap laut. Isabella duduk di ayunan, Arya dorong pelan sambil motret. Mereka snorkeling bareng lihat penyu besar, makan di warung pinggir pantai, dan malamnya tidur di bungalow kayu dengan atap jerami. Di Gili, hubungan fisik mereka semakin bebas. Mereka sering berhubungan di balkon bungalow saat matahari terbenam, atau bahkan di pantai sepi malam hari. Isabella yang sudah berpengalaman membuat Arya semakin percaya diri, dan Arya yang penuh energi membuat Isabella merasa puas setiap kali. Kembali ke Bali, Isabella ingin lihat sisi lain dari kehidupan Arya. Dia minta diajak ke rumah keluarga Arya di Jakarta. Arya awalnya ragu karena rumahnya sederhana, tapi Isabella bilang dia justru ingin tahu kehidupan asli Arya. Mereka naik pesawat pagi dari Denpasar ke Jakarta, hanya 3 hari 2 malam. Rumah Arya di pinggiran Jakarta Selatan, komplek perumahan biasa dengan pagar besi dan taman kecil. Ayah Arya, Pak Budi, pegawai negeri di kementerian, ibunya, Bu Sari, guru SD sekaligus jualan kue online. Ada adik perempuan Arya, Dita, yang kuliah semester akhir di universitas swasta. Keluarga Arya langsung suka sama Isabella meski awalnya kaget. Mereka tidak nyangka anaknya bawa pulang wanita cantik bule dari Peru. Bu Sari masak besar, rendang, ayam goreng, sayur asam, dan kue-kue buatannya. Isabella makan lahap, puji masakan Indonesia enak banget. Dia bantu cuci piring bareng Bu Sari, cerita tentang makanan khas Peru seperti ceviche dan lomo saltado. Pak Budi tanya-tanya tentang pekerjaan Isabella, kagum saat tahu dia model internasional. Dita excited banget, minta foto bareng dan tips skincare. Malamnya mereka tidur di kamar Arya yang kecil, ranjang single yang sempit, tapi mereka tetap pelukan erat. Di Jakarta mereka jalan-jalan sebentar. Ke Ancol naik motor Arya, makan batagor pinggir jalan, dan ke mall besar untuk belanja oleh-oleh. Isabella beli batik untuk keluarganya di Peru. Arya beli parfum baru untuk Isabella. Culture shock kecil ada. Isabella kaget macet Jakarta parah, polusi udara, dan panas yang beda dari Bali. Tapi dia tetap senang karena bisa lihat dunia Arya yang sebenarnya. Kembali ke Bali lagi, mereka semakin sering bicara tentang masa depan. Malam-malam di villa, setelah berhubungan intim, mereka berbaring telanjang sambil pegangan tangan. Isabella mulai serius. Dia bilang dia ingin Arya ikut dia keliling dunia. Bisa jadi fotografer pribadinya, atau ikut tur modeling tanpa kerja apa-apa, dia yang tanggung biaya. Arya awalnya senang, tapi ragu. Dia tidak punya paspor banyak stempel, visa kerja ke negara-negara Eropa atau Amerika sulit, dan uang tabungannya masih kecil. Tapi Isabella terus yakinkan. Dia bilang dia punya koneksi di agensi,
bisa bantu sponsor visa. Arya mulai mikir serius. Dia janji akan urus paspor baru, nabung lebih giat, dan belajar bahasa Inggris lebih baik. Mereka buat rencana konkret. Tahun depan Arya pindah ke Lima dulu, tinggal bareng Isabella di apartemennya yang besar di distrik Miraflores. Dari sana mereka bisa jalan-jalan ke Machu Picchu, Danau Titicaca, atau bahkan ke negara tetangga seperti Bolivia dan Chili. Janji-janji manis semakin sering keluar. Isabella bilang dia sudah jatuh cinta beneran sama Arya, lebih dalam dari hubungan manapun sebelumnya. Arya bilang Isabella adalah wanita paling cantik dan baik yang pernah dia kenal, dan dia tidak mau kehilangan. Mereka sering berhubungan intim dengan lebih lembut, saling tatap mata lama, seperti ingin simpan momen itu selamanya. Di pantai malam hari, mereka duduk di pasir sambil lihat bintang. Arya pegang cincin kunci motornya dan pura-pura jadi cincin kawin. Isabella tertawa bahagia. Puncak kebahagiaan mereka ada di hari terakhir sebelum Isabella harus benar-benar pulang. Mereka ke Uluwatu sore hari, lihat tari kecak di tepi tebing saat sunset. Setelah pertunjukan selesai, mereka jalan ke spot sepi di bawah tebing. Ombak besar menghantam karang, suara keras tapi romantis. Isabella peluk Arya erat, bilang dia tidak mau pisah. Arya balas peluk, janji akan usaha mati-matian agar bisa menyusul secepatnya. Malam itu di villa terasa spesial. Mereka mandi bareng lama di batu besar, saling sabun-sabunan, lalu lanjut ke ranjang. Hubungan inti malam itu lebih panjang dan penuh perasaan. Isabella di atas Arya lama sekali, gerakannya pelan tapi dalam. Setelah selesai, mereka tetap pelukan tanpa baju, bicara tentang anak nanti, rumah di pinggir laut, dan liburan setiap tahun ke Bali bareng. Semuanya terasa nyata dan dekat. 4 minggu yang penuh gairah dan kebahagiaan itu membuat mereka yakin hubungan ini akan bertahan. Jarak nanti hanya sementara. Mereka sudah punya rencana, janji, dan cinta yang kuat. Isabella tidur di pelukan Arya malam itu dengan senyum, yakin bahwa Arya akan segera menyusul ke Peru. Arya lihat wajah Isabella tidur, janji dalam hati akan lakukan apa saja agar rencana itu jadi kenyataan. Mereka belum tahu bahwa realitas hidup seringkali lebih keras daripada mimpi manis di Pulau Dewata. Kembali ke dunia nyata. Hari perpisahan akhirnya tiba. Isabella harus terbang kembali ke Lima karena kontrak besar di Milan sudah menunggu hanya seminggu lagi. Pagi itu mereka bangun lebih awal dari biasanya. Arya bantu Isabella packing koper besar di villa seminyak. Baju-baju renang, dress pemotretan, sepatu hak tinggi, semuanya dimasukkan rapi. Isabella pakai jeans ketat dan sweater tipis karena pesawat malam nanti dingin. Arya pakai kaos biasa dan celana kargo seperti hari pertama mereka bertemu. Mereka habiskan sisa hari di Pantai Kuta lagi, tempat pertemuan pertama. Duduk di pasir, makan es kelapa, dan pegangan tangan tanpa banyak bicara. Isabella sandar kepala di bahu Arya, Arya usap rambutnya pelan. Mereka tahu sebentar lagi harus pisah, tapi berusaha nikmati detik-detik terakhir. Sore hari mereka kembali ke villa, mandi bareng sekali lagi, lalu berhubungan intim di ranjang dengan perasaan campur aduk. Kali ini lebih lambat, lebih banyak pelukan, seperti ingin tunda waktu. Malamnya Arya antar Isabella ke Bandara Ngurah Rai naik motor. Koper besar diikat di belakang, Isabella peluk pinggang Arya erat sepanjang jalan. Di bandara mereka check-in cepat, lalu duduk di kafe kecil sambil minum kopi. Isabella kasih Arya gelang kulit kecil yang dia beli di Ubud. Arya kasih Isabella flash disk berisi semua foto mereka selama sebulan ini. Mereka peluk lama di depan gerbang keberangkatan, ciuman panjang sampai petugas bandara ingatkan waktu boarding. Isabella masuk dengan air mata, Arya berdiri lihat pesawat lepas landas dari luar kaca sampai hilang di langit malam. Minggu pertama setelah pisah terasa masih manis. Mereka video call setiap hari, pagi Arya waktu Indonesia, malam Isabella di Lima. Isabella cerita tentang apartemennya yang besar di Miraflores, pemandangan laut Pasifik dari balkon. Arya cerita tentang kerja barunya motret wedding di Bali lagi. Mereka kirim foto mesra, Isabella pakai lingerie di kamar, Arya shirtless di kosan. Hubungan intim virtual jadi rutinitas malam mereka, saling puaskan lewat layar handphone sampai sama-sama lelah. Bulan pertama komunikasi masih intens. Isabella kirim paket ke Arya, sepatu sneakers mahal, jam tangan, dan tiket pesawat pulang pergi Bali Singapura untuk nanti ketemu lagi. Arya balas kirim oleh-oleh khas, kopi Bali, batik, dan kerajinan kayu. Mereka rencanakan Arya mulai urus visa turis ke Peru dulu, baru nanti visa kerja. Isabella janji bantu cari sponsor lewat agensinya. Tapi perlahan-lahan segalanya mulai berubah. Isabella dapat kontrak besar,
tur pemotretan selama 3 bulan di Eropa. Paris dulu 2 minggu, lalu Milan, London, dan Berlin. Jadwalnya padat sekali, fitting baju pagi, pemotretan siang sampai sore, interview malam, party networking sampai tengah malam. Dia sering capek banget, tidur di pesawat atau hotel baru setiap beberapa hari. Video call mulai jarang. Kadang Isabella lupa balas chat berjam-jam karena meeting atau tidur. Arya di Bali kembali ke rutinitas lama. Dia ambil banyak job motret pre-wedding, wedding, dan ulang tahun. Penghasilannya naik, dia nabung lebih giat untuk biaya visa dan tiket pesawat ke Peru. Tapi semakin lama dia semakin sering sendirian di kosan malam hari. Handphone dicek berkali-kali, nunggu notifikasi dari Isabella yang kadang baru balas besok paginya. Arya mulai cemburu lihat story Instagram Isabella. Foto bareng model pria Eropa di backstage, party di klub Paris, atau dinner sama tim yang banyak cowok ganteng. 2 bulan setelah pisah, Arya berhasil urus paspor baru dan apply visa turis ke Peru lewat kedutaan di Jakarta. Butuh surat sponsor dari Isabella, bukti keuangan, dan itinerari perjalanan. Isabella kirim surat undangan resmi, bilang Arya akan tinggal dengannya di Lima. Tapi aplikasi visa ditolak pertama kali. Alasannya, bukti keuangan Arya masih kurang kuat, dan petugas curiga ini hubungan palsu untuk imigrasi ilegal. Arya kecewa berat, tapi coba lagi bulan depan dengan tambah bukti tabungan. Sementara itu Isabella semakin sibuk. Dia jadi wajah utama kampanye parfum besar, harus bolak-balik New York juga. Tubuhnya capek, sering jet lag, dan mulai minum wine lebih banyak untuk rileks malam hari. Di industri fashion, godaan selalu ada. Model pria, fotografer, atau agen yang ganteng sering ajak dia dinner atau party. Isabella tolak fisik, tapi kadang ikut untuk networking. Dia tetap bilang ke Arya bahwa dia setia, tapi chat semakin pendek dan jarang. Arya mulai rasakan jarak yang sesungguhnya. Dia kerja lebih keras, ambil job malam juga motret event klub di Kuta. Uang tabungan naik, tapi hatinya kosong. Teman-temannya di Bali ajak nongkrong, minum bir, tapi Arya sering tolak karena mau video call Isabella yang akhirnya batal. Keluarganya di Jakarta tanya kabaran. Arya cuma bilang baik-baik saja padahal sering gelisah sendirian. Pertengkaran kecil pertama muncul lewat chat. Arya tanya kenapa Isabella jarang balas 2 hari. Isabella bilang dia lagi fitting sampai malam dan capek. Arya bilang dia khawatir lihat story party. Isabella bilang itu cuma kerja dan Arya terlalu posesif. Mereka baikan cepat, tapi benih keraguan sudah mulai tumbuh. Visa kedua Arya juga ditolak. Kali ini alasannya sama, tidak cukup bukti ikatan kuat dengan negara asal. Petugas sarankan Arya punya properti atau kerja tetap agar terlihat tidak akan kabur di Peru. Arya frustrasi. Dia cerita ke Isabella, minta bantuan lebih lagi. Isabella janji hubungi pengacara imigrasi temannya, tapi minggu berikutnya dia malah ke New York dan lupa follow up. Isabella mulai rasakan tekanan juga. Karirnya lagi puncak, tapi hubungan jarak jauh ini makan energi. Dia sering nangis sendirian di hotel setelah party, kangen pelukan Arya yang hangat dan sederhana. Tapi besok paginya harus bangun pagi untuk kerja lagi. Dia mulai mikir, apakah ini worth it? Apakah Arya benar-benar bisa ikut dia dengan hidup yang begini cepat dan mahal? 4 bulan setelah pisah, komunikasi sudah turun drastis. Video call cuma seminggu sekali, chat kadang sehari sekali. Arya semakin pendiam, fokus nabung dan kerja. Dia dapat tawaran bagus jadi fotografer tetap sebuah wedding organizer besar di Bali, gaji bulanan lumayan. Dia terima, karena butuh stabilitas untuk apply visa lagi. Isabella senang dengar kabar itu, tapi dalam hati mulai takut. Kalau Arya sudah nyaman di Indonesia, apakah dia masih mau pindah? Retakan kecil mulai terlihat jelas. Cinta mereka masih ada, tapi dunia nyata mulai tarik mereka ke arah berbeda. Isabella di dunia glamor yang sibuk, Arya di kehidupan sederhana yang stabil. Jarak ribuan kilometer bukan cuma fisik, tapi juga mulai jadi jarak hati. Mereka belum mau menyerah, tapi rasa lelah sudah mulai terasa di setiap pesan yang semakin singkat. Jarak yang mulai menyiksa. 6 bulan sudah berlalu sejak Isabella pulang dari Bali. Hubungan mereka masih berjalan, tapi sudah tidak lagi sama seperti dulu. Video call yang awalnya setiap hari kini hanya 2 atau 3 kali seminggu. Chat harian masih ada, tapi sering hanya emoji atau stiker singkat. Isabella semakin tenggelam dalam jadwal kerja yang gila. Kontrak parfum di New York berlanjut ke kampanye besar di Los Angeles, lalu kembali ke Eropa untuk Fashion Week. Dia tidur di hotel berbeda hampir setiap minggu, bangun pagi untuk gym, fitting, pemotretan,
lalu malam untuk event atau dinner bisnis. Arya di Bali menjalani hari-hari yang lebih teratur. Pekerjaan tetap di wedding organizer membuat penghasilannya stabil. Dia motret 5-7 acara per bulan, kadang sampai larut malam di venue mewah. Uang tabungan bertambah cepat, tapi waktu luangnya malah berkurang. Dia apply visa ke Peru lagi untuk ketiga kalinya, kali ini dengan bukti kerja tetap dan surat undangan baru dari Isabella. Tetap ditolak. Petugas kedutaan bilang ikatan keuangan Arya dengan Indonesia sudah kuat, tapi bukti hubungan dengan Isabella masih dianggap lemah karena tidak ada rencana pernikahan resmi. Arya mulai sering cemburu. Story Instagram Isabella penuh foto di party, backstage dengan model pria tinggi berkulit putih, atau dinner di resto bintang 5. Isabella selalu bilang itu cuma kerja, tapi Arya tidak bisa hindari rasa curiga. Dia sering buka galeri handphone malam-malam sendirian, lihat foto-foto mereka di Bali dan Gili. Kenangan itu masih terasa hangat, tapi semakin lama semakin seperti mimpi yang jauh. Isabella juga merasakan siksaan yang sama. Di tengah keramaian Fashion Week Paris, dia sering duduk sendirian di kamar hotel, scroll chat lama dengan Arya. Dia kangen suara Arya yang tenang, pelukannya yang kuat, dan cara dia motret dengan penuh perhatian. Tapi setiap kali ingin video call, sudah larut malam di sana atau Arya lagi di tengah job. Isabella mulai minum wine lebih sering untuk bisa tidur nyenyak. Kesempatan ketemu lagi akhirnya datang. Isabella dapat job pemotretan singkat di Singapura untuk brand lokal Asia. Hanya 4 hari, tapi cukup dekat dengan Indonesia. Arya langsung beli tiket pesawat malam, ambil cuti 2 hari dari kerja. Mereka janjian di hotel Isabella di Orchard Road. Saat pintu kamar terbuka, Arya langsung peluk Isabella erat sekali. Bau parfumnya masih sama, tubuhnya masih hangat. Mereka berciuman lama di depan pintu sebelum masuk. 3 hari itu terasa seperti kembali ke Bali. Mereka habiskan hampir seluruh waktu di kamar hotel. Berhubungan intim berkali-kali setiap hari, mandi bareng, pesan room service, dan tidur pelukan. Isabella cerita tentang capeknya hidup keliling dunia. Arya cerita tentang job barunya yang stabil. Mereka motret selfie baru, jalan sebentar ke Gardens by the Bay malam hari, makan cili cerap di resto terkenal. Hubungan fisik mereka masih panas seperti dulu, bahkan lebih intens karena kangen yang tertahan lama. Tapi di hari ketiga, saat sarapan di bed, Isabella cerita sesuatu yang berat. Dia dapat tawaran kontrak eksklusif 2 tahun dengan brand besar Amerika. Artinya dia akan tinggal di New York paling tidak 6 bulan per tahun, sisanya tur Eropa dan Asia. Gaji jauh lebih besar, karir naik level lagi. Tapi itu juga berarti jadwal semakin padat, hampir tidak ada waktu libur panjang. Arya diam lama mendengar itu. Rencana awal Arya pindah ke 5 tahun depan jadi semakin sulit. Kalau Isabella jarang di Peru, buat apa dia pindah ke sana? Arya bilang dia sudah ditolak visa 3 kali. Tabungan sudah banyak tapi tetap tidak cukup buat petugas kedutaan. Isabella janji akan cari cara lain, mungkin undang Arya ke New York dengan visa turis dulu. Tapi nada suaranya tidak yakin. Malam terakhir di Singapura jadi penuh emosi. Mereka berhubungan intim lagi, tapi kali ini lebih kasar dan penuh frustrasi. Arya lebih kuat dari biasanya, Isabella balas dengan sama ganasnya. Setelah selesai, mereka berbaring tanpa pelukan langsung. Arya akhirnya buka suara tentang rasa kecewanya. Dia bilang Isabella terlalu fokus karir, seolah hubungan mereka nomor 2. Isabella balas bahwa Arya tidak cukup usaha. Visa ditolak terus tapi tidak cari cara lain seperti kursus bahasa atau koneksi baru. Pertengkaran besar pertama mereka terjadi malam itu. Kata-kata kasar keluar tanpa sengaja. Arya bilang Isabella hidup di dunia yang terlalu tinggi untuk dia gapai. Isabella bilang Arya terlalu nyaman di zona aman Indonesia, tidak berani ambil risiko besar. Mereka diam lama setelah itu, punggung saling membelakangi di ranjang lebar. Pagi harinya Arya pulang duluan ke Bali dengan pesawat pertama. Isabella antar ke bandara, peluk sebentar dingin, lalu pisah tanpa ciuman. Kembali ke rutinitas masing-masing, hubungan jadi semakin tegang. Chat mulai penuh sindiran kecil. Arya kirim foto job weddingnya yang sukses. Isabella balas dengan foto cover majalah baru. Keduanya seperti ingin tunjukkan bahwa hidup tanpa yang lain tetap baik-baik saja. Video call hampir berhenti total. Isabella mulai dekat secara emosional dengan seorang makeup artis wanita di timnya, curhat tentang hubungan jarak jauh yang menyiksa ini. Arya di Bali mulai sering minum bir malam-malam sendirian di kosan. Teman kerja ajak nongkrong, dia ikut lebih sering. Ada beberapa cewek di acara wedding yang flirting dengannya. Arya tolak tapi mulai mikir ulang. Dia masih cinta Isabella,
tapi rasa lelah sudah terlalu besar. Setiap kali buka dompet, lihat foto kecil Isabella yang diselipkan di sana, hatinya sakit. 8 bulan setelah pisah, Isabella mulai goyah beneran. Di New York, dia sering party sampai pagi dengan tim. Ada pria-pria yang mendekat, tapi dia masih tolak fisik. Tapi emosinya sudah mulai bergeser. Dia hapus beberapa foto lama dengan Arya di Instagram, ganti dengan foto solo karir. Arya lihat itu, semakin yakin Isabella mulai menjauh. Cinta mereka masih ada di hati masing-masing, tapi jarak, waktu, dan perbedaan dunia sudah membuat semuanya rapuh. Pertengkaran di Singapura jadi titik balik. Mereka masih bilang sayang di chat terakhir, tapi nada itu sudah terasa paksa. Keduanya mulai mikir, mungkin hubungan ini sudah terlalu menyiksa untuk dilanjutkan. Tapi belum ada yang berani bilang putus. Malam-malam sendirian jadi semakin sering. Isabella di hotel mewah New York lihat kota dari jendela tinggi. Arya di kosan kecil Bali lihat laut dari kejauhan. Keduanya kangen, tapi juga capek. Jarak yang dulu terasa bisa diatasi dengan janji, sekarang terasa seperti tembok tinggi yang tidak bisa ditembus. Keputusan yang berat. 9 bulan setelah perpisahan di Bandara Bali, hubungan Isabella dan Arya sudah seperti benang tipis yang hampir putus. Mereka masih saling kirim pesan sesekali, tapi sudah tidak ada lagi kata sayang atau rindu yang panjang. Paling hanya tanya kabar kerja atau cuaca. Video call sudah sama sekali berhenti. Arya di Bali semakin sibuk dengan pekerjaan tetapnya. Dia sekarang jadi fotografer senior di wedding organizer besar, sering motret acara mewah di villa-villa private atau hotel bintang 5. Gaji bulanannya naik 2 kali lipat dari dulu, tabungan sudah cukup untuk beli motor baru dan bahkan rencana DP rumah kecil. Tapi malam-malam sendirian tetap berat. Arya sering duduk di balkon kosan baru yang lebih besar, minum bir kaleng sambil lihat laut gelap. Dia sudah coba move on. Teman kerja perkenalkan dengan beberapa cewek cantik. Dia ikut kencan 2-3 kali, tapi selalu berakhir biasa saja. Tidak ada yang bisa gantikan rasa dengan Isabella. Foto-foto lama masih tersimpan rapi di harddisk eksternal, tapi dia jarang buka lagi karena sakit. Isabella di sisi lain semakin sukses. Kontrak eksklusif di Amerika membuat namanya makin besar. Dia jadi wajah utama beberapa kampanye internasional. Muncul di billboard New York dan cover majalah fashion terkenal. Uang mengalir deras, apartemen di 5 direnovasi total, dia beli mobil sport baru. Tapi di balik semua itu, dia sering merasa kosong. Malam setelah party besar, dia pulang ke suite hotel sendirian, buka wine mahal, dan duduk di sofa sambil tatap kota dari jendela tinggi. Di tur Eropa terakhir, Isabella mulai dekat dengan Rafael, seorang agen modeling asal Brasil yang bekerja di agensi sama. Rafael 35 tahun. Tinggi, berkulit coklat gelap, selalu pakai jas mahal. Dia sering nemenin Isabella ke event, dinner, atau bahkan fitting. Mereka ngobrol panjang tentang industri, masa lalu, dan mimpi. Rafael tidak pernah maksa fisik, tapi perhatiannya membuat Isabella nyaman. Mereka mulai curhat satu sama lain. Isabella cerita tentang Arya dan hubungan jarak jauh yang gagal. Rafael cerita tentang perceraiannya 2 tahun lalu. Hubungan mereka masih sebatas teman dekat. Tapi Isabella sadar perasaannya mulai goyah. Rafael selalu ada saat dia butuh, beda dengan Arya yang sekarang jarang balas chat cepat. Isabella mulai hapus semua foto Arya dari handphone dan Instagram pribadi. Dia bilang ke diri sendiri bahwa sudah waktunya move on. Satu malam setelah video call gagal lagi dengan Arya, karena Arya lagi motret wedding sampai subuh, Isabella putuskan untuk akhiri semuanya. Dia kirim pesan panjang, bilang bahwa hubungan jarak jauh ini sudah terlalu menyiksa. Mereka hidup di dunia berbeda, dan lebih baik istirahat dulu. Mungkin suatu hari bisa temenan lagi, tapi sekarang perlu ruang masing-masing. Arya baca pesan itu pagi harinya setelah pulang job. Dia duduk di ranjang kosan, baca ulang berkali-kali. Hatinya hancur, tapi dia paham. Dia balas singkat, setuju, semoga Isabella bahagia selalu. Setelah itu mereka berhenti kontak total. Arya blokir nomor Isabella agar tidak tergoda chat lagi. Isabella lakukan hal sama. Arya coba move on sungguhan. Dia kerja lebih keras, ambil job tambahan, olahraga gym setiap hari, dan mulai nongkrong lebih sering dengan teman. Ada satu cewek kantor, nama Rina, yang sering flirting. Arya akhirnya terima ajakan dinner, dan perlahan mereka mulai pacaran biasa. Hubungan fisik dengan Rina ada, tapi Arya selalu rasakan beda, tidak seintens dengan Isabella. Isabella semakin dekat dengan Rafael. Mereka mulai jalan bareng keluar kerja, nonton konser di Madrid, liburan akhir pekan ke pantai Portugal.
Rafael ajak Isabella tinggal di apartemennya saat di New York. Isabella terima. Mereka mulai berhubungan intim, dan Isabella rasakan nyaman meski tidak sepanas dulu dengan Arya. Rafael lebih dewasa, paham jadwalnya, dan tidak pernah cemburu berlebihan. Tapi di tengah semua itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 2 bulan setelah putus resmi dari Arya, Isabella rasakan tubuhnya aneh. Mual pagi, payudara sensitif, dan haid telat 2 minggu. Dia beli tes pack di apotek New York sendirian. Hasilnya positif. Hamil. Isabella duduk di lantai kamar mandi hotel. Tatap 2 garis merah itu lama sekali. Dia hitung mundur. Kehamilan ini dari hubungan terakhir dengan Arya di Singapura saat reuni 3 hari itu. Isabella panik. Karirnya lagi puncak-puncaknya. Kontrak eksklusif larang hamil karena tubuh harus tetap langsing dan siap pemotretan kapan saja. Rafael baru dekat, belum serius banget untuk jadi ayah. Dan Arya sudah putus, hidup masing-masing. Isabella cerita ke Rafael. Rafael bilang dia dukung apapun keputusan Isabella, tapi terlihat tidak siap jadi ayah sekarang. Isabella semakin bingung. Dia mikir untuk hubungi Arya lagi. Beberapa kali buka chat lama, ketik pesan panjang, tapi selalu hapus lagi. Dia takut Arya marah, atau malah senang dan minta balikan, padahal situasi sudah terlalu complicated. Isabella habiskan hari-hari berikutnya sendirian mikir. Dia ke dokter kandungan rahasia, USG pertama tunjukkan janin sudah 8 minggu, detak jantung kecil terdengar. Isabella nangis di ruang dokter, tapi tetap belum putuskan apa-apa. Malam-malam dia sering bangun, pegang perut yang masih rata, bayangin wajah Arya. Kenangan Bali, Gili, Jakarta, semua kembali. Dia menyesal putus begitu saja, menyesal tidak pertahankan lebih lama. Tapi realitas keras, kalau lanjut hamil, karir bisa rusak bertahun-tahun. Brand besar tidak mau model hamil, tubuh berubah, jadwal chaos. Isabella sudah berjuang 10 tahun untuk sampai sini, tidak mau hilang begitu saja. Rafael semakin sering nemenin, tapi Isabella rasakan itu bukan yang dia butuh. Dia butuh Arya, tapi sudah terlambat. Isabella putuskan simpan rahasia ini sendiri dulu. Dia tidak hubungi Arya, tidak cerita ke siapa-siapa selain dokter. Dia lanjut kerja seperti biasa, pakai baju longgar, tolak job yang terlalu ketat. Mual disembunyikan dengan obat, capek diatasi dengan kopi. Arya di Bali tidak tahu apa-apa. Dia semakin serius sama Rina, mereka rencana liburan ke Lombok bareng. Hidupnya mulai stabil lagi, meski kadang masih mimpi tentang Isabella. Dia sudah bisa tersenyum lagi saat motret pengantin baru, meski dalam hati ada luka yang belum sembuh total. Isabella akhirnya ambil keputusan berat sendirian di apartemen New York. Dia janji temu di klinik swasta untuk aborsi. Prosedurnya aman, rahasia, dan cepat. Hari itu dia datang sendiri. Rafael tawarkan nemenin tapi Isabella tolak. Setelah selesai, dia pulang ke apartemen, tidur seharian, nangis pelan di bantal. Perut kosong lagi, tapi hati lebih berat. Rahasia besar itu dia simpan rapat-rapat. Tidak ada yang tahu, termasuk Arya yang seharusnya jadi ayah. Isabella kembali kerja lebih keras, terima semua job, party lebih sering, seperti ingin lari dari penyesalan. Rafael jadi semakin dekat, tapi Isabella tahu itu hanya pelarian. Keputusan berat itu membuat semuanya semakin jauh. Cinta yang dulu panas kini benar-benar dingin. Mereka hidup masing-masing, tanpa tahu bahwa satu keputusan rahasia sudah ubah segalanya selamanya. Akhir yang pahit. Setelah prosedur aborsi di klinik New York, Isabella kembali ke rutinitasnya lebih cepat dari yang dia kira. Tubuhnya pulih dalam seminggu, dokter bilang semuanya aman dan normal. Dia langsung terima job pemotretan di Los Angeles, lalu terbang ke Paris untuk fashion show besar. Wajahnya tetap tersenyum di depan kamera, pose sempurna seperti biasa. Tidak ada yang tahu rahasia berat yang dia simpan sendirian. Isabella blokir semua kontak Arya, nomor telepon, WhatsApp, Instagram, bahkan email lama. Dia hapus semua foto mereka dari cloud storage, seperti ingin hapus kenangan itu dari hidupnya selamanya. Hubungannya dengan Rafael semakin serius. Mereka resmi pacaran beberapa bulan kemudian. Rafael pindah ke apartemen Isabella di 5 saat dia sedang tidak tur, dan ikut ke New York saat jadwal padat. Rafael paham dunia modeling, selalu dukung karir Isabella, dan tidak pernah tanya masa lalu terlalu dalam. Mereka jalan-jalan ke tempat mewah, liburan ke Maldives, ski di Swiss, dinner di resto Michelin. Isabella jadi semakin sukses. Namanya masuk daftar model berpenghasilan tertinggi, wawancara di TV internasional, dan kontrak baru datang terus.
Tapi malam-malam sendirian di hotel, dia sering pegang perutnya yang rata, ingat detak jantung kecil yang pernah dia dengar di USG. Isabella coba lari dari penyesalan dengan kerja lebih keras. Dia terima semua job, bahkan yang capek banget. Minum wine jadi rutinitas malam, kadang sampai mabuk sendirian. Rafael khawatir, tapi Isabella selalu bilang dia baik-baik saja. Dalam hati, dia tahu keputusan aborsi itu terbaik untuk karirnya, tapi rasa bersalah tetap menggerogoti pelan-pelan. Dia tidak pernah cerita ke siapapun, bahkan ke psikolog yang dia kunjungi diam-diam 2 kali. Di Bali, Arya tidak tahu apapun tentang kehamilan itu. Setelah putus resmi, dia fokus total ke hidup baru. Hubungannya dengan Rina semakin dalam. Rina 26 tahun, kerja di bagian admin wedding organizer yang sama. Dia cantik sederhana, ramah, dan paham dunia Arya. Mereka pacaran 6 bulan, lalu Rina pindah ke kosan Arya. Hidup mereka stabil, kerja bareng, pulang bareng, makan malam masak sendiri, liburan kecil ke pantai dekat. Hubungan fisik mereka biasa saja, tidak sepanas dulu dengan Isabella, tapi Arya merasa tenang. Tapi luka lama tidak pernah benar-benar sembuh. Arya sering mimpi tentang Bali, tentang Isabella di villa seminyak. Dia bangun tengah malam berkeringat, lalu peluk Rina yang tidur di sampingnya. Arya mulai minum alkohol lebih sering. Awalnya hanya bir akhir pekan, lama-lama jadi setiap malam. Dia bilang ke diri sendiri itu untuk rileks setelah job panjang, tapi sebenarnya untuk lupa. Teman-temannya notis Arya lebih pendiam, sering melamun saat istirahat motret. 1 tahun setelah putus, Isabella sedang di Milan untuk pekan mode. Malam setelah show besar, dia duduk di kamar hotel mewah, buka laptop untuk cek email kerja. Entah kenapa, dia ketik nama Arya di Google. Muncul beberapa akun media sosial lama Arya yang tidak diprivate. Isabella buka Instagramnya diam-diam dari akun fake. Dia lihat foto Arya dengan Rina, liburan di Lombok, dinner ulang tahun, foto candid saat motret wedding. Arya terlihat bahagia, meski matanya seperti kurang bercahaya dibanding dulu. Isabella scroll lebih dalam, lalu lihat postingan terbaru, foto hitam putih dengan caption pendek tentang kehilangan. Dia cari tahu lebih lanjut lewat teman mutual di Bali yang masih follow Arya. Kabar buruk datang, Arya meninggal 2 bulan lalu karena kecelakaan motor. Kejadiannya malam hujan deras di Denpasar. Arya baru selesai motret wedding besar, pulang larut seperti biasa. Dia minum beberapa botol bir di after party venue, lalu naik motor sendirian. Jalan licin, dia hilang kendali di tikungan, tabrak pembatas jalan. Helmnya retak, kepala bentur keras. Sampai di rumah sakit sudah terlambat. Dokter bilang kadar alkohol di darahnya tinggi, ditambah kelelahan kronis dan mungkin depresi yang tidak terdeteksi. Rina hancur. Keluarga Arya sedih berat. Pemakaman di Jakarta dihadiri banyak teman dari Bali. Arya dimakamkan di samping kakeknya, sesuai keinginan keluarga. Banyak yang bilang Arya berubah sejak putus dengan pacar bule dulu, tapi tidak ada yang tahu detailnya. Isabella baca semua berita itu dari artikel lokal online dan postingan teman Arya. Dia duduk di lantai kamar hotel Milan, nangis tanpa suara sampai pagi. Rafael sedang di Brasil saat itu, jadi Isabella sendirian total. Dia ingat semua, ciuman pertama di villa, janji di Uluwatu, reuni di Singapura, dan keputusan aborsi yang dia simpan rapat. Rasa bersalah datang seperti gelombang besar. Kalau saja dia cerita tentang kehamilan, mungkin Arya akan berjuang lebih keras. Mungkin mereka balikan. Mungkin anak itu lahir dan Arya jadi ayah bahagia. Tapi sudah terlambat. Arya sudah pergi selamanya di usia 26 tahun. Isabella tidak berani datang ke pemakaman, takut keluarga Arya tahu masa lalu mereka. Dia hanya kirim bunga anonim ke rumah duka lewat florist online di Jakarta. Kartunya kosong, tanpa nama. Setelah itu, hidup Isabella berlanjut di luar, tapi rusak di dalam. Dia tetap sukses besar, jadi supermodel top Amerika Latin, punya rumah di Miami, mobil mewah, teman selebriti. Rafael lama-lama pergi karena Isabella semakin dingin dan tertutup. Mereka putus 2 tahun kemudian. Isabella tidak pacaran serius lagi, hanya hubungan pendek dengan pria-pria yang tidak penting. Dia sering liburan sendirian ke tempat-tempat sepi. Duduk di pantai, lihat sunset, ingat Bali. Di usia 40 tahun, karirnya mulai turun karena usia, tapi uangnya sudah cukup untuk hidup mewah selamanya. Tapi dia sendirian total. Tidak punya anak, tidak punya pasangan tetap, tidak punya keluarga dekat yang benar-benar paham dia. Satu malam di apartemen 5, Isabella buka kotak lama di lemari.
Di dalamnya ada flash disk yang Arya kasih di bandara dulu. Dia colok ke laptop, buka folder foto-foto mereka di Bali, Lombok, Gili, Jakarta. Ribuan foto. Isabella tertawa di sawah Ubud, Arya motret di pantai, mereka pelukan di Danau Bratan. Isabella duduk di sofa, nangis pelan sambil lihat satu persatu. Foto terakhir, selfie mereka di Bandara Ngurah Rai, mata Isabella merah karena mau pisah. Isabella pegang flash disk itu erat di tangan. Dia tahu penyesalan ini akan ikut dia sampai mati. Cinta yang dulu panas dan indah berakhir dengan kehilangan total. Anak yang tidak pernah lahir, pria yang dicintai mati karena patah hati yang dia tinggalkan. Isabella hidup sukses di luar, tapi mati di dalam setiap hari. Di sisi lain dunia, makam Arya di Jakarta selalu dijaga keluarganya. Rina sudah nikah dengan orang lain, punya anak kecil. Tapi sesekali dia datang bawa bunga, ingat Arya yang baik dan penuh mimpi. Tidak ada yang tahu cerita lengkap antara Arya dan Isabella. Hanya mereka berdua yang pernah rasakan cinta itu, dan sekarang hanya Isabella yang tersisa membawa rahasia pahit itu sendirian. Akhir yang benar-benar sedih. Tidak ada harapan, tidak ada balikan, hanya penyesalan abadi dan kehilangan yang tidak bisa diganti.